Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini, Selasa 27 Juli 2021. Diambil dari Matius 25 ayat 40. Demikian bunyinya. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, jika Yesus berdiri tepat di depan saudara, apa yang saudara lakukan? Memarahinya? Memukulinya, membiarkannya, menertawakannya? Tentu tidak, bukan? Ada pernah seorang berkata begini, alangkah senangnya seandainya saya hidup pada saat Tuhan Yesus berada melayani di dunia ini. Saya akan terus mendengarkan khotbah dan pengajarannya. Saya akan membantu dia dan murid-muridnya melakukan pelayanan. Dan saya juga akan memberikan makanan minuman baginya. Dan pasti saya akan memberikan yang terbaik baginya. Tapi sayangnya saya hidup sekarang dan Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya, jikalau kita mengasihi sesama kita, melakukan sesuatu kepada sesama kita, itu semua kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Seperti Paulus mengejar-ngejar orang Kristen, menyiksa mereka, dia melakukannya kepada Yesus. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Nats kita hari ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan di sana akan ada penghakiman. Tuhan Yesus sebagai hakim dan raja, dia akan memisahkan manusia. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yang baik perilakunya, yang benar, yang peduli kepada sesamanya, akan ditempatkan di sebelah kanannya, memasuki kerajaannya dan menerima kehidupan kekal. Sebaliknya, bagi mereka yang melakukan kejahatan kepada sesamanya, tidak peduli kepada sesamanya, akan ditempatkan di sebelah kirinya dan menerima kutukan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih ada kesempatan kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan Yesus. Sebagai buah dari iman kita, lakukanlah kepada sesama. Sebab apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itu juga kita lakukan untuk Tuhan. Umumnya orang melakukan sesuatu yang baik, mengasihi sesama, karena ada dua alasan. Yang pertama, karena ada hubungan dengannya. Contohnya, saudara, satu kerjaan, satu kelompok, satu golongan, atau satu bangsa. Kemudian yang kedua, karena orang tersebut mampu dan mau membalas kebaikan kita. Contohnya karena dia kaya,
dan memiliki jabatan. Sementara orang miskin, orang lemah, orang hina dianggap tidak akan mampu membalas kebaikan kita. Karena itu tidak perlu diperdulikan, tidak perlu diperhitungkan, dan tidak perlu ditolong. Yesus mau mengajarkan kepada kita lewat nats hari ini dengan 3 hal. Yang pertama, semua kebaikan kita, sekecil apapun itu, yang kita lakukan termasuk kepada mereka yang hina, tidak akan pernah sia-sia. Karena itu, mari kita perbuat kebaikan, kasih kepada sesama kita tanpa memandang bulu, dengan setulus hati kita. Yang kedua, kebaikan atau kasih itu sebenarnya sederhana saja. Apa itu? Yaitu dengan 2 kata, yaitu mau memberi. Memberi dengan materi. Dalam nats kita atau perikop ini dikatakan mau memberi makan yang lapar, mau memberi air bagi yang haus, mau memberi tempat tinggal bagi yang tidak memilikinya, dan yang lainnya. Mau memberi waktu, misalnya dengan mengunjungi orang yang sakit, orang yang dipenjara. Mau memberi telinga, misalnya mau mendengar segala unek-unek, segala curahan hati, keluh kesah mereka yang tertindas, yang terhina. Yang ketiga, jangan bertindak semena-mena atau melakukan kejahatan bagi sesama kita, karena mereka juga adalah gambar Allah yang dikasihi Allah. Mari kita tunjukkan buah iman kita dengan menerima sesama kita, mengasihi sesama kita, peduli kepada sesama kita. Karena apa yang kita lakukan dalam hidup ini, pada akhir zaman, semuanya itu akan nyata jelas. Sehingga kita akan boleh masuk menikmati kerajaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau masih memberikan kehidupan, tenaga baru dan kesehatan bagi kami hingga hari ini. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan mengajarkan kepada kami agar kami mau hidup di dalam kasih-Mu, melakukan kehendak-Mu, peduli kepada sesama kami, mau menolong mereka, memperhatikan mereka, menerima mereka tanpa pandang bulu. Dan kami melakukannya dengan tulus ikhlas. Sehingga apa yang kami lakukan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang kami lakukan itu semua kepadamu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang menjagai kami semua, menjauhkan kami dari segala macam penyakit, dari segala mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan tetap ada pada kami. Dan kami boleh terus memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur bagimu. Amin.